الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. صلوا على نبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan teruskan pengajian kita pada kesempatan siang hari ini. Tadi guru kita Ustadz Taufik panjang kali lebar sudah menjelaskan ternyata manusia yang paling hebat dalam urusan maaf dan memaafkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada dua hal di dalam surah Asy-Syura yang ingin saya jelaskan pada siang hari ini. Kalau mau kita dikategorikan sebagai orang yang hebat di hadapannya Allah Subhanahu wa taala, selain kita beriman kepada Allah, maka kita harus pinter-pinter sabar dan memaafkan. Bu, kira-kira kalau orang punya salah sama kita, itu kalau dia minta maaf sama kita, kira-kira kita maafin apa enggak? Kalau kita begitu caranya, maka kita termasuk orang yang hebat. Meskipun kadang-kadang memaafkan kesalahan orang lain kan agak sulit ya. Apalagi salahnya bukan yang kecil tapi yang apa? Gede. Udah begitu kadang-kadang yang bikin salah bukan orang jauh, orang deket. Kalau kagak encing, mamang, om, pade, adek. Apalagi perkara yang paling berat biasanya gara-gara apa? Wari. Nyaut-nyaut, wari. Jatah kita diembat juga sama dia. Dia udah dapat 3 hektar, boro-boro kita 3 meter kagak dibagi. Ya. Tuh kira-kira kesel apa enggak kira-kira kita? Wah iya. Dia beli mobil baru, boro-boro kita beli mobil baru. Lontong 3 ngakunya 5 ya kan ya. Nah maka kalau kita mau menjadi orang yang hebat, ayo dong kita belajar memaafkan. Saya waktu itu ngaji sama guru saya. Ada ungkapan hebat. Yang ternyata ungkapan ini kita belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa ungkapannya begini, biarin dia mah jahat asal jangan kita yang jahat. Betul nggak kira-kira? Karena jadi orang baik kagak ada ruginya. Justru orang kalau jahat, zolim sama orang lain itu banyak ruginya. Apa contohnya? Lihat hatinya udah pasti kotor. Orang zolim kan ngelihat orang itu jelek aja. Dia musuh gua tuh. Kadang-kadang baru 100 meter ngelihat dia udah nyari gang lain, kira-kira lewat mana biar kagak ketemu sama dia. Ya. Betul gak kira-kira Bu? Tapi orang kalau hatinya bagus, hatinya bersih, gak zolim, pinter maafkan, mandang orang itu enak aja. Ya Allah biarin dah, dia mah begitu, yang penting saya mah kagak. Biarin dia ngambil tanah buah saya mah kagak apa-apa dah, kagak kebagian tanahnya. Lagian tanah buat apa? Emang cuma 3 pengki. Maka itulah hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi bulan suci Ramadan yang mulia ini. Mari sama-sama kita belajar sabarnya tanpa batas. Sabarnya tanpa batas. Tanpa mengenal waktu. Tanpa mengenal orang. Lihat dalam kitab Sirah Nabawiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu bersama para sahabat pernah kumpul dalam satu halaqah. Ternyata ada Sayyidina Umar ibn al-Khattab bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, yang menjadi catatan kita jangan takut dibenci orang, ya Bu. Yang penting kita kagak berbuat jahat. Asal kita baik, asal kita benar, jangan takut dibenci orang. Siapa contohnya? Merbot. Mana Merbot? Merbot ada Merbot. Ya. Merbot seluruh Indonesia. Jangan takut berbuat baik. Apa Ustadz contohnya? Bangunin subuh, bangunin sahur. Biar orang bilang, ya elah Merbot berisik banget. Masih jam 3 udah gegoakan baik bangunin. Sahur, sahur. Ayo bapak kita sahur, yang kagak sahur dibangunin. Sahur, 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 sahur. Bapak ibu ayo sahur. Kan ada yang kadang-kadang gak senang, ada gak kira-kira? Oh banyak.
Merebut kagak ada kerjaan. Wah, Bu, hati-hati Bu. Orang yang paling hebat menurut saya selain DKM di masjid siapa? Merebut. Ya, betul apa betul? Subuh 4:30, jam 3 udah nyampe masjid. Tarhim as-salatu wassalamu alaik. Ya imam al-mujahidin. Makanya gak gampang jadi merebut. Apalagi merebut kalau masjidnya ada kurung batang. Wah, lagi tarhim tiba-tiba kurung batang bunyi rentak. Itu yang tadinya ngadep imam, mingser langsung ngadep depan. Biar bisa longok kanan, kiri siapa tuh. Jadi kita kalau berbuat baik jangan takut dibenci orang. Siapa contohnya? Rasulullah. Lihat Rasulullah mendakwakan Islam, Rasulullah mengajak kepada tauhid, Rasulullah mengajarkan kita taat, Rasulullah ngajarin kita sodako, Rasulullah ngajarin kita perkataan yang baik. Sehingga apapun yang beliau ajarkan kepada kita, itulah contoh yang harus kita lakukan. Sabarnya kudu bagus, maafin orangnya juga kudu bagus. Jujur Bu, namanya manusia kadang-kadang gampang memaafkan, sulit juga memaafkan. Makanya kalau kita bertafakur mikir, ya Allah ternyata enggak ada Tuhan sehebat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hebatnya Allah? Kita sering berbuat kesalahan, kita sering berbuat dosa. Datang pagi, siang, sore, malam, kira-kira Allah ampunin gak kira-kira? Allah ampunin. Berbuat dosa pagi hari, siangnya kita datang Bu sambil tadi istighfar. Astagfirullah. Sampai akhir kita minta ampun. Ya Allah ampunin dosa saya. Pada detik itu juga Allah akan ampuni dosa kita. Amin. Allahumma. Makanya ada istilah 1000 kesalahan kita. Kalau kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan terhapus dengan satu kebaikan yang kita lakukan. Beda dengan manusia, maaf 1000 kebaikan kita akan terhapus dengan satu kesalahan. Betul apa betul? Maka mudah-mudahan pada kesempatan siang hari ini kita menjadi manusia yang tinggi sabarnya dan mau memaafkannya. Biarin orang buat jahat sama kita, yang penting kita jangan zolim jahat sama orang lain. Kita dizolimi nggak apa-apa, berarti ada satu kesempatan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara keuntungan orang yang dizolimi, yang pertama doanya dimakbul, yang kedua pahalanya akan bertambah dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kira-kira Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Bu, yang mau nanya siapa? Silakan angkat tangannya. Oh, Bapak deh sekarang ya. Silakan Pak. Betul Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Perkenalkan, nama wabarakatuh. saya Asmat Ridin dari Musola Al-Karamah. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana kalau ada pemimpin atau pemerintah yang mengeluarkan kebijaksanaan tidak sesuai dengan keinginan rakyat atau keinginan kita, dan kita tidak setuju. Dan bagaimana pula kita menyuarakan ketidaksetujuan kita itu dan apa batasannya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ente dapat tugas berat ini. Oh. Coba kasih tahu. Itu. Nah. Baik. Ya, tapi bismillahirrahmanirrahim. Yang harus kita catat pertama, kita sesama manusia apalagi orang yang beriman itu harus saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Pemimpin kalau punya salah jangan alergi kalau diingetin sama rakyatnya. Begitupun rakyat, kalau seumpama ada tindakan kita sebagai rakyat yang salah, maka kita juga nggak boleh alergi ketika dibenarkan oleh pemimpin kita. Yang bagus itu pemimpin mengerti apa pengennya rakyat, rakyat juga ngerti apa yang sedang dijalani oleh pimpinan. Maka tugas kita apabila melihat misalkan pemerintah salah, boleh silakan kita perbaiki, tapi perbaiki dengan cara-cara yang bagus. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kita peringatkan misalkan ada yang salah tindakannya, keputusannya, kebijakannya, maka kita peringatkan dengan baik. Ingat, ini zaman adalah zaman bebas. Semuanya bisa terpampang dimanapun. Kesalahan kita, maaf Ustaz David, itu kan bisa terpampang di Instagram, di TikTok. Makanya ada namanya jejak digital. Begitupun pemerintah, gampang sekarang. Pemerintah misalkan buat satu keputusan yang tidak sesuai dengan kepinginan rakyatnya. Rame-rame biasanya kita nyerang di sosmed kan ya.
Ingat, kritik boleh, yang penting jangan sampai kita mencaci, memaki, apalagi menghina. Maaf, apalagi kita menghina sampai hinaan itu mengenai fisik orang tersebut. Kalau dia sudah menghina fisik, berarti dia sedang menghina Allah sang pencipta fisiknya. Betul apa betul? Maka pemerintah dan rakyat harus jalan bersamaan. Ayo dong, kalau emang pemerintah pengen hebat, turuti dong apa yang dipengen oleh rakyatnya. Rakyatnya pengen sekolah gratis, kira-kira turutin apa jangan? Turutin, iya, kasih sekolah yang gratis. Biar enak, emak babanya cuman mikirin makan doang sama jajannya. Betul nggak kira-kira? Iya, betul. SPP siapa yang mikirin? Pemerintah. Nah, tapi jangan lupa rakyat yang bijak itu mendoakan pemerintahnya. Ya. Kalau ada pemerintah salah, ingatkan. Tapi jangan lupa setiap sholat kita doakan pemerintah kita. Itulah yang diajarkan dulu oleh Sayyidina Umar Ibnul Aziz ketika zaman dinasti Bani Umayyah. Beliau ketika memimpin, beliau bilang kepada rakyatnya, wahai rakyatku, kalau ada salah tolong ingatkan saya dan doakan saya. Begitu kira-kira Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Ustadz, pertanyaannya, kalau saya jadi pemerintahnya, misalnya saya diingetin sama rakyat, saya boleh marah nggak sama rakyat saya? Atau saya nangkep gitu, maksudnya nganggep ini sebagai tindakan subversif gitu. Iya. Nah, tapi nanti jawabnya Ustadz ya. Oke, siap. Ya ini kan nanya ya Ustadz ya. Gratis. Nah, ya secara sudut pandang Islam loh saya ngomong ya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan. Tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia.